Salam sepak bola, Bang Fuad. Terima kasih Salam banyak. sepak bola, bola Bung Binder. Ya, terima kasih banyak Bang Fuad telah meluangkan waktu untuk kolaborasi nih dengan bola Bung Binder. No, I'm the one who grateful diundang sama Bang Binder. Not Ya, me, not you, but me. Dan Bang Fuad orang pertama nih yang kolaborasi nih. It's such an honor, terhormat banget itu. Ya, Diundang sama-sama, pertama di bola Bung Binder. Ya, Mantap. walaupun kita fans yang berbeda nih. Kalau gua kan Nah, Arsenal. itu dia. Nah, kalau lu kan MU. Itu dia. Itu dia, tapi untuk Indonesia kita satu, Bang. Betul, itu dia. Untuk Indonesia kita satu. Rivalitas klub urusan belakangan. Iya, betul. Timnas nomor 1. Iya, walaupun untuk Gitu. sementara Arsenal masih berada di atas MU loh, Bang. Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Kan MU suka ngefur, Bang. Iya. Gitu. Ya, kan? Dan MU juga suka ngefur. Dan MU juga berapa game kan belum main. 2 games in hand. Nah, 2 games in hand. Tapi kita nggak bicarain MU nih, Bang. Jangan, kita bicara timnas. Nah, Bang Fuad, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Piala AFF, tentang Shin Taeyong, tentang para pemain. Nah, gue ingin tahu dulu nih, Bang. Karena gue juga belum pernah nanya. Bang Fuad ini sejak kapan mulai nonton pertandingan-pertandingan timnas, kemudian menjadi supporter setia ya, kalau saya nggak salah tuh saya sering lihat postingan dari Bang Fuad juga di IG, sering ada postingan nonton timnas juga, apalagi pada saat away days ya, nonton timnas di stadion langsung. Nah, paling tidak kan Bang Fuad bisa sharing juga ke viewers kita nih, Bang. Sebenarnya kalau nonton timnas ya udah dari kecil kan, dari 87 SEA Games tahu bola kita cuma kan di TV. Tapi kalau nonton timnas di stadion langsung itu 97 final SEA Games. Itu baru di Jakarta, dibawa sama Om gitu ya. Di Senayan nonton di atas jauh banget, itu kalah. Ya. On Thailand. Itu ya, sama Thailand kalah penalti. Itu salah satu penampilan timnas terbaik yang aku ingat ya. Gitu. Terus setelahnya ya kalau memang timnas sedang main di GBK karena kita udah di Jakarta, kita bisa nonton. Ya, maksudnya kita pasti usahain nonton gitu. Karena kalau dulu kita di Medan ya nggak bisa. Medan tuh nggak pernah dapat jatah timnas main gitu. Selalu di GBK selalu gitu. Jadi kalau tadi Abang tanya sejak kapan nonton timnas, ya sedari kecil. 87 aku paling ingat itu final SEA Games. Tapi kalau ke stadionnya itu 97 dan setelahnya kalau AFF mulai 2014. 2014 mulai nonton timnas di AFF. Langsung. Ya? Oh, langsung. Oke. Ya, away. 2012 sebenarnya udah beli tiket, tinggal berangkat, tapi ditawarin kerjaan. Kerjaannya bikin nobar. Ya udahlah, kita tolak kan. Cari duit dulu gitu. Betul. Tapi 2014 kita udah benar-benar hafal kalendernya, jadi di AFF aku usahain jalan gitu loh. Itu 14, 16, 18 sampai ya ini aja putus gitu. Karena pandemi ya. Iya, pandemi. Sebenarnya pandeminya sih udah. Sebenarnya bukan terlalu karena pandeminya juga sih, Bang. Cost-nya terlalu gede gitu loh untuk masuk Singapurnya ada syarat-syaratnya itu kan. Betul. Gitu. Ada beberapa syarat yang kita udah ini aman nih gitu. Cuma ada satu yang kita nyangkut yang kita pikir nggak worth, ya not worth to pay saat ini gitu. Jadi padahal dekat aja lah. Padahal dekat loh. Banget. Iya, dekat banget 2018 kan. kita berangkat. 2018 aku habis event di Bali. Kelar event hari ini, besok aku langsung terbang ke Singapura. Lusanya udah nonton timnas kalah. Oke, perasaan Bang Fuad kalau nonton timnas seperti apa sih? Maksudnya kan apakah itu di TV ataupun di stadion? Maksudnya how is your feeling pada saat nonton tim nasional sendiri main? Mainnya ya, bukan hasilnya ya, Bang ya. Bukan hasilnya. Hasil kan belakangan pada saat main. Kalau pada saat timnas main mau sejelek apapun kayaknya semangat kita tuh selalu ada gitu. Kita selalu ayo bisa dong. Padahal kita tuh timnas kita main jelek dan bukan sekali 2 kali, Bang. Kita tahu timnas main jelek benar, itu betul. Saja. Tapi selalu ada harapan bahwa ayo dong bisa dong bikin gol dong. Jadi level ininya itu supportnya tuh kurasa udah ya nggak bisa dijelaskan gitu loh. Cuma adrenalin tinggi. Adrenalin tinggi. Nah, cuma memang adrenalin tuh lebih tinggi pada saat di stadion memang. Itu. Beda, dan
di stadion lu nonton di Indonesia, either GBK ataupun kadang misalnya main di mana Solo waktu itu gitu ya. Pakansari sama juga lu pernah. nonton di luar, Pakansari itu beda. Karena kalau di luar lu jadi minoritas kan, Bang. Betul. Away. Feeling ya, away itu pada saat dukung timnas away itu kita kan jadi minoritas. Disitulah kita tahu bahwa apa ya? Ininya pemain berjuang di lapangan. Kita juga nggak peduli sama supporter lain gitu ya, gimana gue bisa support timnas gua gitu. Itu sih kalau untuk yang away gitu, itu sih yang rasaku. Dan ya kalau orang bilang nasionalisme lu apa segala macam, bagi aku bentuk nasionalisme aku adalah sebisa mungkin, sesanggup aku ya aku dukung timnas di luar. Karena lu nyanyiin Indonesia Raya di luar itu rasanya beda. It's very very different. Beda banget, beda Bang. Sekali. Dan jangankan beda di luar, Bang. Kita nonton dari TV aja pada saat lagu Indonesia Raya itu merinding gitu. Merinding kasarnya. Iya betul. Merinding. Pasti gue itu akan gedein volume itu pada saat lagu kebangsaan kita. Pasti gue gedein. Iya. Betul. Dan terlihat ekspresi para pemain juga kan. Pemain gitu. Dan di situ kita belajar bahwa kalau lu pernah menyanyikan Indonesia Raya di luar, dan sepengalaman aku udah 3 kali AFF aku pergi gitu ya. 3 kali ya. 3 kali dan rata-rata setiap pergi itu aku nonton 2 pertandingan karena kan sistem grup. Dan aku selalu milih 2 pertandingan terakhir gitu ya. Itu jadi sekitar ada 6 pertandingan sama 1 final di 6 lah, benar 6 karena waktu tahun 2018 Singapura cuma sekali, sama final di Bangkok 2016 itu ya. Itu aku pergi juga. Itu lo akan ngerasain betapa mereka menghargai kita yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Itu kenapa aku suka kadang-kadang gregetan kalau lihat di TV pada saat timnas tanding sama negara lain, kemudian pada saat lagu negara lain dinyanyikan ada supporter yang betul. Lu nggak tahu rasanya gimana lu dihargai di tempat orang gitu loh. Iya, itu yang juga beberapa kali sering gua katakan juga sih di channel Triple B bahwa kita harus respect ke lawan. Iya. Rivalitas lu pada saat kick off boleh tuh lu bully dengan teriakan segala macam, tapi once udah masuk ke lagu kebangsaan, put some respect lah gitu. Karena aku ngerasain belum pernah sekalipun kita nyanyi Indonesia Raya di luar. Ada yang ganggu-ganggu atau apa enggak ya? Bahkan 2016 Thailand final kita cuma dapat 1 sektor full supporter Thailand sangat rame. Pada saat Indonesia Raya mereka diam. Mereka diam ya. Respect diam, artinya. Itu kan respect gitu. Itu yang harus kita punya juga lah. Iya, gitu. Harus dan wajib ya. Udah harus wajib. Kita harus respect ke lawan, dan kalaupun kita udah menang, ya jangan euforinya jangan terlalu berkepanjangan juga. Over. Iya, jangan over bahkan juga. Di 2016 itu Bang kita kalah di final ya, gitu kan. Itu beberapa supporter Thailand chanting Indonesia Bang. Masa? Iya, 2016. Iya. Padahal Thailand kuat juga kan pada saat tempo hari. Iya, dan itu kita kalah kan? Kita kalah 2-0 kan? Kita kalah 2-0. Di leg pertama menang 2-1. Menang 2-1, leg kedua kita kalah 2-0. Itu di akhir pertandingan tuh ada beberapa supporter yang chanting di Raja Mangala. Jadi mereka menghargai juga lah perjuangan para pemain kita. Iya, ya kita tadi Bang bilang kan, kalaupun lawan udah kalah segala macam, you still put some respect to them. Iya. Terus jadi, itulah. Itu kan kita bicara masa-masa sebelumnya ya, atau artinya sebelum era Sintayong ya Bang. Yes. Gue ingin tanya nih, pada saat diumumin Sintayong menjadi pelatih, apa sih perasaan lo? Nih Sintayong ini kan sebelumnya kan gue pernah nonton di TV. Pada saat dia menjadi pelatih Korsel, dia di pinggir lapangan, apalagi Piala Dunia gue juga siaran. Nah perasaan lo seperti apa pada saat Sintayong ini diumumin sebagai pelatih timnas? Harapan ya. Pertama perasaan, terus kemudian harapan. Gini. Lu shock gak? Kalau shock sih sedikit, gua agak shock bahwa akhirnya bisa mendatangkan seorang Sintayong yang masih manis nih. Namanya dia. Ngalahin Jerman, terus Korsel lolos ke babak kedua kan, fase grup lolos gitu ya. Jadi masih sangat wangi. Korsel tersingkir itu di fase grup. Tapi dia menang lawan Jerman final game. Dia singkirin Jerman. Mereka singkirin Jerman. Jerman jadi juru kunci, dia urutan ketiga kalau nggak salah aku. Karena kalah lawan Korea. Nah, aku ngerasa ya sangat manis gitu ya. Tapi
kita juga pernah punya pelatih sekaliber almarhum Hank Willems. Betul. Yang kita tahu ya, kita nggak usah mundur Benar. jauh gitu kan. Gue nonton itu SEA Games. Gue nonton SEA Games. Yang namanya juga cukup bagus waktu itu. Kita pernah punya Peter Witt. Betul, bagus juga. Kita punya Peter Witt yang pernah juara juga sama Thailand kalau nggak salah. Kita pernah punya Alfred Riedel yang juga pernah juara AFF gitu ya. Betul. Jadi pada saat Shin Tae-yong diangkat jadi pelatih, bahkan kita pernah punya Luis Mia kan gitu. Yes. Aku ngerasa shock banget sih enggak gitu. Tapi kalau tadi Bang tanya harapan aku ke timnas tuh udah sedikit datar, Bang. Oh. Karena udah terlalu sering dikecewain. Jadi padahal perjuangannya udah habis-habisan ya. Yes. Jadi bagi aku kalau untuk timnas harapan aku selalu ngasih doa yang terbaik aja. Mudah-mudahan bisa juara. Ya, kalaupun enggak, ya udah gue udah harus I have to dealing with it gitu, karena bukan cuma sekali dua kali yang timnas lu lagi bagus, digadang-gadang bisa juara kalah, digadang-gadang bisa juara kalah gitu. Jadi ibarat kata udah terlalu sering tersakiti, jadi ya udah juara adalah bonus, tapi apapun itu ya gue dukung itu kalau aku. Jadi kalau harapan tuh pada saat Shin Tae-yong aku lanjut Bang. Iya, dan kita kan runner up ternyata bukan saja di AFF itu yang paling banyak, tapi juga di SEA Games loh Bang. SEA Games? Ya. SEA Games juga sering loh kita masuk final tapi kalah. 97 kita kalah. Kemudian terakhir 2019 kan? Terakhir 2019 udah final. 2008 ya 2019 final juga kalah. Betul. Jadi itu tadi kayak aku bilang gitu, ekspektasi aku udah sedikit flat gitu ya, karena kalau harapan kita terlalu besar Bang. Iya. Benar kan? Betul, gitu loh. 97 tuh nangis loh Bang, itu bagus banget main. Benar. Akhirnya lu kalah adu penalti itu umur 19 tahun gitu, rasaku tuh sedih banget gitu rasanya. Jadi apalagi udah makin tua nih, aku pikir ya buat timnas harapan aku selalu ada, cuma udah nggak berani kasar aku gantung tinggi-tinggi lagi gitu loh. Kalau bisa lewat, lolos, juara itu udah bonus, alhamdulillah. Padahal permainannya tuh 97, 2010. Wah, itu udah gila itu mainnya tuh. Bagus banget itu mainnya. Apa attackingnya mencair, defendingnya solid. Iya, betul. Ternyata waktu masuk final ini yang gua bingung. Tiba-tiba di final nyangkut. Kesandung terus. Sampai adu penalti ya, sampai terakhir tuh lawan Thailand itu gua nonton di TV. Di TV, betul. Iya, ketinggalan dulu kan kita. Rame, ketinggalan kan, dulu, baru kita terus comeback. bikin gol kalau nggak salah. Iya, Kurniawan, betul. Enggak, Kurniawan. Kurniawan bikin gol. Terus nyerang terus, tuh ada Fahri Husaini, ada Ansyari Lubis, itu gila itu. Ansyari Lubis. Banyak pemain-pemain dari Primavera kan? Dari yang rata-rata Primavera main di sana kan. Uston gagal penalti kalau nggak salah. Lupa, gue udah lama itu. Gue gak ingat adu penaltinya. Tapi itu stadion hampir runtuh itu GBK waktu dibikin satu-sama itu. Iya katanya. Itu penuh. Iya. Benar kan? Parah itu. Jadi ampun ya. Jadi harapan terhadap timnas aku selalu yang terbaik. Aku doain, aku kepengen juara, tapi udah nggak yang berani. Ini bisa nih, udahlah gitu, nggak berani gitu loh, nggak berani. Ya kita yang penting berdoa dan berharap aja. Yang penting 2016 Bang, kita kan menang di Pakansari 2-1 ya. Betul. Itu kan juga udah besar peluang kita buat juara. Udah besar. Dan kita kan sempat lama gak main itu. Betul. Dan di Thailand sendiri aku ketemu teman, dia jurnalis Fox. Dia jurnalis Fox di Asia, ngobrol sama dia. Bahkan dia sendiri bilang pada saat di 2016 masyarakat Thailand mayoritas tidak yakin timnya bisa juara. Oh begitu ya? Karena karena kan Indonesia udah lama nggak ngalahin Thailand. Benar. Ngalahin di final. Betul. Semifinal ngalahin Vietnam. Kemudian, itu juga setelah diserang 7 hari 7 malam tuh, itu gila itu waktu main di Vietnam. Iya kan? Yes, betul. Itu juga betul. Di Vietnam kita seri kalau nggak salah. Kita menang di Indonesia. Di kandang gitu ya. Dan jadi kata teman aku ini, dan dia jurnalis, jadi aku merasa cukup valid lah gitu ya, sama kayak Bang Binder kalau ngobrol gitu ya. Dia sendiri bilang bahwa waktu itu kan pelatihnya Kia Tisuk ya. Dia bilang masyarakat Thailand mayoritas saat itu tidak terlalu yakin timnya bisa juara, karena Indonesia is a good team. Dia bilang, apalagi lu bisa ngalahin kita di leg pertama. Beban lu pada saat main di leg kedua, lu cukup seri atau benar, cukup seri aja. Lu cukup seri, lu juara gitu. Tapi ternyata babak pertama itu cukup
menurut aku jelek mainnya sehingga lu kebobolan oleh gol yang ya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Itu udah sempat tinggi juga, dan seingat aku juga euforianya itu juga cukup besar, dan saat itu satu sektor Tribun Raja Mangala itu hampir penuh oleh timnas Indonesia, emang jatah kita kan gitu. Berarti kan animonya cukup tinggi gitu loh. Iya. Animonya cukup tinggi gitu loh. Cuma ya balik lagi kan, terhempas lagi gitu loh. Ya, nah kalau gitu. Sekarang lu lihat seperti apa nih di AFF dengan skuad mayoritas para pemain muda, kita sekarang ada youngest team in the tournament kita kan? Iya, maksudnya kita kan sebenarnya kan sebelum AFF ini kan gak diunggulkan. Betul. Justru diremehkan. Ya kan, ada yang mengatakan bahwa dengan mayoritas pemain muda ya jangan berharap. Lu bisa apa gitu. Ya, bisa apa. Ada yang mengatakan setara timnas Laos. Betul kan? Betul. Ada yang mengatakan cara melatih Sintayong ini tidak sesuai dengan kemampuan dengan ya. kita. Ya, dengan kemampuan para pemain. Tapi ternyata Bang, kita bisa keluar dari grup sebagai juara grup, tidak terkalahkan, bisa menahan Vietnam mencetak gol. Yang kita tahu sebelumnya Vietnam tuh ya lawan negara-negara ASEAN. Juara lah orang dia. Lawan negara-negara ASEAN dia gampang lah menangnya kan. Gue masih ingat tuh di SEA Games tahun 2019 saja di fase grup kita main bagus, tetap kita kalah lawan Vietnam. Di fase grupnya, gue ingat tuh itu kalau nggak salah menjelang game berakhir. Nah tapi ternyata kita bisa keluar juara grup. Terus kemudian sebetulnya ini kan lawan kita di atas kertas ini kan Singapura. Iya kan? Tuan rumah. Tuan rumah itu yang mungkin menjadi salah satu keunggulan dari Singapura. Nah, Bang Fuad lihat bagaimana sih perjuangan para pemain dari fase grup sampai ke leg pertama semifinal. Apa yang dilihat perubahannya apa coba? Kan kita kan sama-sama nih sering nonton timnas. Nah, gue juga ada poin gue, tapi gue ingin Bang Fuad dulu yang jelasin. Kalau aku lihat timnas sekarang, Sintayong itu benar-benar bisa memaksimalkan kemampuan anak asuhannya. Dia tahu tim ini mau bermain seperti apa. Dengan pemain-pemain yang dia punya gitu loh. Dan dia yakin bahwa tim itu akan bisa bermain sesuai dengan arahannya dia. Kalau aku lihat grafik kita meningkat Bang, dari main pertama lawan Kamboja. Ya kan? Laos. Kemudian lawan Laos. Vietnam. Lawan Kamboja kita kebobolan 2 gol malah. Betul. Ya, tapi satu gol itu kan menurut gua beruntung juga mereka yang free kick. Kena pemain kita ya kan. Kena pemain deflected kan. Itu maksud aku Kamboja aja saat itu bisa ngebobolin gol. Nah, itu betul. Gitu loh. Itu satu poin. Kamboja yang bisa kita bilang tim anak bawang. Benar. Tim yang mungkin lebih sering perang daripada main bola. Benar. Gitu. Tapi lu bisa ngubul gol Indonesia. Nah, kemudian lawan Laos lu juga kebobolan 1 kalau nggak salah. 1-1. Ya kan? Nah, counter itu. Kebobolan 1 terus sempat di menit akhir juga Laos punya peluang gitu ya. Ada kesalahan di lini belakang tapi akhirnya nggak gol. Nah, sesudahnya pada saat dia main lawan Malaysia gitu ya, dia benar-benar ngerapihin pertahanannya. Jadi grafiknya meningkat. Lawan Malaysia punya 7 shot on target, 7 shot cuma 1 yang dari kotak. Artinya apa? Artinya dinding lu udah cukup bagus nih lu bikin. Benar. Ya, kita main bola Bang, semakin banyak bola di dalam kotak penalti akan semakin besar peluang untuk bikin gol. Betul, dan juga golnya Malaysia itu kan karena ada dari luar kotak. Dari luar kotak itu juga karena halauan yang tidak jauh kan. Irfan Jaya itu. Irfan Jaya. Dia halau, bolanya jatuh di kaki pemain Malaysia dan pas memang boleh gol gitu. Setelah itu kan nggak ada. Lawan Vietnam babak 2 baru ada chance. Ya, babak kedua ada chance. Tapi kan maksud aku dari itu yang dari dalam kotak. Sisanya kan ya tadi aku bilang. Betul. Cuma 1 loh peluang mereka dari kotak. Artinya apa? Lu benar-benar bisa melindungi kotak penalti lo. Lu bisa begitu kenapa? Pasti kan karena arahan STY. Dia berani main 5-4-1 gitu. Dia benar-benar tidak memainkan Evan Dimas, dia berani gitu. Itu kan juga menandakan nggak ada anak emas di tim ini. Betul. Lawan Vietnam juga begitu. Lu dibombardir sama Vietnam. Nggak ada kesalahan lu. Nggak ada kesalahan lu, Bang. Dan tidak ada peluang emas berarti gitu loh. Nggak ada. Artinya kan pertahanan lu kan cukup solid lagi gitu loh. Iya kan? Nah, pun lawan Singapura juga begitu dia bikin. Dan salah satu penampilan terbaik menurut aku ya lawan Malaysia, Vietnam itu penampilan terbaik timnas. Singapura babak pertama itu penampilan terbaik timnas. Bagus sekali. Iya, bagus sekali. Bagus. Jadi kan grafiknya kelihatan naik gitu. Benar. Ya kayak tadi aku bilang bahwa dia tahu dengan apa yang gue punya sekarang, gue bisa bikin seperti apa, dan gue yakin ini anak-anak bisa menerapkannya. Macam Koki lah Bang, abang mau masak kari kambing,
kan abang udah punya bumbu-bumbunya, Betul, ini betul, bumbu buat betul. masak kari, Iya. gitu lah. Kan gue akan bikin kari, gitu loh. Dan Benar. jadi karinya enak, gitu. Cuma Dan memang ya nggak tahu kenapa babak kedua kemarin agak nurun ya. Itu sih kalau yang aku. Iya, kalau gue ngelihat para pemain kita ini bermain lebih pintar lagi, Bang. Jadi ya lebih smart. Lebih smart lagi. Ya kalau bekerja Ya. keras sih memang penting. Udah Tapi pasti, selain betul. itu, mereka juga sekarang mengandalkan intelijensia. Nah, kalau Bang Fuad lihat proses-proses gol yang dihasilkan timnas kita, coba ada yang berbau keberuntungan nggak? So far nggak. Nggak Emang ada. Gol yang asal. Terus bahkan aku ingat lawan Laos itu gol yang si Evan Dimas juga kan bola dari Keren itu Dewangga kan? itu kan cantik sekali gitu. Nah, iya kan itu bisa bagus. Itu bisa lewatin pertahanan dari Laos kan? Lewat. Iya. Nah, itu juga terus golnya Witan yang Irfan Jaya cutback. Cutback gitu. Nah, gue ngelihat sekarang para pemain kita nih mulai main dengan mengandalkan kecerdasan. Yes. Nah, jadi seperti yang biasa kita sharing, Bang, bahwa bola itu kan nggak hanya main pakai kaki. Betul. Ini. Tapi harus pakai otak juga. Nah, bukan pakai kepala sundul, bukan ya? Bukan, gitu. Mengandalkan kecerdasan, intelijensia. Jadi gue lihat ketika para pemain ini bermain dengan intelijensia, nah ini tim lawan ini agak kebingungan. Yes. Itu yang gue perhatikan. Jadi walaupun nih lawan Vietnam ini mereka bertahan total, tapi bertahan totalnya tuh ada polanya, Bang. Apa pola mereka? Ada pola. Mereka tuh bukan mengejar pemain Vietnam, tapi mereka menutup ruang. Bikin zonal. Bikin zonal. Nah, jadi dia tutup itu ruang-ruang. Jadi para pemain Vietnam, kalau dikawal man marking mungkin masih bisa lolos. Tapi kalau sudah ditutup itu daerah, dia nggak bisa bergerak, Bang. Maka itu peluang dia tuh cuma satu. Itu pun soft, peluang yang soft, bukan peluang berbahaya. Iya, kayak tadi aku bilang. Cuman entah kenapa di babak kedua lawan Singapura itu, Iya. tiba-tiba ada, gue gak ngerti apa memang terpancing dengan permainan Singapura yang memang mendelay, gak berani bermain terbuka, karena begini, gue sendiri mengira setelah menang lawan Malaysia, nih sikat nih Singapura leg pertama. Ternyata STY memilih, ya udah jangan total nyerang dulu, kita lapisi dulu di pertahanan. Iya. Tapi Singapurnya juga nggak mau keluar, Bang. Aku perhatikan di babak pertama. Mereka juga takut. Tapi ternyata waktu Singapura keluar, baru dari transisi kita bisa mencetak gol. Betul. Nah, di babak kedua aja, tampaknya para pemain ini tergesa-gesa atau apa, ada banyak ball control yang tidak baik, passing yang tidak akurat. Jadi kalau yang gue perhatikan nih, bahwa para pemain tim lawan tuh bisa mencetak gol, kalau para pemain kita itu lengah atau ada kesalahan. Salah passing, iya. Iya. Vietnam itu kita benar-benar gak ada salah itu di pertahanan. Mereka bingung juga. Bisa dibilang. Benar. Ya kan ini sesuatu yang baru untuk gue, yang gue nonton timnas itu dari 96, Bang. Dari Piala Asia. Piala Asia itu juga nonton. Yang gol Widodo. Iya, gol Widodo itu kan pertama kali timnas masuk. Nah, itu pemberitaannya di media kan rame banget. Luar biasa. Lolos Piala Asia. Nah, gue jadi pengen nonton timnas. Sebelumnya kita nonton ya bola luar lah, Arsenal, Real Madrid, dan timnas Inggris. Wah, coba deh ini menarik nih, kok rame banget. Waktu gue lihat timnas itu main, Danur Window tuh pelatihnya, itu juga itu juga mainnya pintar. Walaupun kita gak lolos grup, tapi semua orang tuh pengamat-pengamat di luar tuh pada kaget. Wah, ini bukan tim biasa ini. Nah, setelah itu kita masuk SEA Games, baru kita masuk ke turnamen-turnamen lainnya. Gue perhatikan sekarang nih timnas kita mulai main dengan intelligence. Iya benar. Apa pintar-pintar banget nih pemain. Jadi nggak dia kalau mau build up tuh rapi. Cuman entah kenapa masih kadang-kadang sering terjadi error. Gua agak paham juga nih kapan ini bisa berkurang ya. Mungkin butuh waktu kali ya. Butuh waktu karena mungkin udah habit pada saat main di klub juga, Bang. Nah, kita nggak tahu. Betul karena main di klub beda, main di timnas tuh udah beda lagi. Beda gitu. Karena kayak tadi Bang Binder bilang ya, sepakat. Mereka bermain lebih pintar, nggak buru-buru ngalirin bola ke depan. Betul. Kalau memang masih harus di-delay nih boleh, mereka akan delay. Tapi pada saat memang bisa masuk ya kayak golnya cepat itu kan Asnawi benar-benar begitu dia potong gue bisa masuk, gue hajar terus ini kan. Kalau nggak kan kadang-kadang ditahan dulu bolanya, benar-benar ngelihat gitu loh. Ini kan ya tadi benar-benar bermain pintar mereka gitu loh. Dan itu udah jelas pengaruh STY lah. Aku sih yakin gitu. Karena dia pasti ngasih ke anak asuhannya, mungkin lu nggak usah, tapi babak kedua
mulai main long ball lagi berapa kali. Nah, itu yang gue bingung. Gitu iya. Itu kan mulai main long ball lagi. Itu yang gitu gol Singapura itu kan ada long ball yang dipotong. Iya, dipotong. Kemudian mereka serang kan. Serangan balik. Nah, iya, langsung through gitu pass, langsung gol. Langsung through pass, gagap kita langsung gol gitu. Jadi plus satu yang ya namanya manusia kali ya, dia nggak sempurna juga gitu ya. Betul. Kesalahan dia memainkan Ezra menurut aku gitu loh. Iya, kenapa bisa dibilang kesalahan? Benar. Karena kemudian Ezra juga lu ganti. Benar kan? Kaget itu, gua kaget juga. Dia langsung cepat itu respon. Iya, gitu loh. Berarti kan perjudian dia tidak berhasil juga. Kayak tadi gue bilang kan, manusia lu nggak akan lepas dari Ezra. Mungkin sekali ini lu slip gitu loh. Ya next time masih ada leg kedua kan, masih ada kesempatan. Iya, betul. Mudah-mudahan sih di leg kedua bisa lebih bagus mainnya ya. Iya, karena STY ini kan Bang, kok. Kalau yang gue perhatikan, dia sering melakukan pergantian pemain di babak kedua, yang sebelumnya tuh kasih kontribusi pemain-pemain tersebut, seperti lawan Laos, terus lawan Vietnam dia mainkan Evan Dimas itu untuk coba melakukan transisi, tapi sayang Witannya cedera terus. Witan cedera. Terus lawan Malaysia dia mainin Evan di babak kedua, bisa kasih assist ke Elkan Bagot. Assist ke Elkan, betul. Kalau yang pertandingan itu semifinal leg pertama, itu yang coba dia lakukan lagi sebetulnya. Tapi kenapa? Ternyata kali ini sepertinya Singapura tuh sudah baca. Bacanya yang mana Bang? Waktu dimasukin Elkan Bagot. Nah, Bagot kan masuk tuh. Nah, sebetulnya kalau menurut pemikiran gua Bang, itu STY masukin Elkan Bagot tuh gak salah. Karena Singapura main bola-bola atas babak pertama. Betul. Dia main bola-bola silang. Tapi pada saat Elkan masuk, Singapura tuh berubah. Dia main bola bawah. Itu yang gue kaget juga. Artinya pelatihnya Singapura nih baca dia. Cerdas juga, iya. Cerdas juga, dia baca juga. Dia ajak lari terus tuh mulai kesulitan Elkan. Kesulitan. Dan dia mainin si itu tuh, Anumantan yang nomor 6. Nah, itu satu pembeda aku bilang. Benar. Itu kan posisinya defender, Bang. Betul. Tapi kalau kita nonton lagi, dia main ke tengah dikit. Iya, dia lebih baik main di posisi nomor 6 gitu loh. Betul. Dan dia mengcover area tengah itu yang dia tahu bahwa Indonesia kalah jumlah kan di situ sebenarnya gitu loh. Gitu. Itu juga ya tadi cerdas. Maksudnya harus kita akui kemarin STY kalah cerdik. Iya, gitu. Justru pelatih Singapura yang lebih cepat baca. Pelatih di babak kedua karena dia bisa berbeda mainnya Singapura kan. Betul. Sepertinya dia baca itu. Permainan dari timnas. Nah, untuk leg kedua ini bagaimana nih Bang? Apa kira-kira analisa Bang Fuad? Kalau harapan sih kita udah tahu agar lolos kan. Tapi analisa kira-kira akan seperti apa? Kalau menurutku harus bermain seperti di babak pertama lagi Bang. Bermain lebih sabar, tidak buru-buru ngalirin bola gitu ya. Dan kalau memang setelah 3 pertandingan terakhir Evan dicadangkan dan tidak memberi tidak berdampak buruk ke tim gitu menurutku ya gitu. Ya silakan go ahead, lu terusin lagi. Karena ternyata Eri Irianto bisa mengemban tugas itu kan. Dan Eri Irianto lebih berani. Rahmat. Almarhum Eri Irianto, Rahmat Irianto anaknya Sugiantoro, anaknya Bejo. Justru Rahmat Irianto juga lebih lugas daripada Evan gitu, lebih berani duel. Itu di babak pertama yang dia ada rebut bola tuh dari kaki pemain Singapura, dia kasih bola ke Witan. Itu cakep itu. Cuma benar-benar aja kan? Iya, gak gol itu. Gak gol. Jadi Rahmat Irianto, Dewangga itu rising star aku bilang di turnamen ini, Bang. Dewangga tuh jadi menurutku nanti di leg kedua ya better lu main kayak babak pertama lawan Singapura lagi. Tunggu ya, tunggu. Iya, lu tunggu. Cari kesempatan, kan? Baru transisi cepat. Iya. Karena pemain kita juga punya kecepatan kan Bang. Plus ada satu lagi yang juga cukup bagus selama turnamen adalah Ricky Kambuaya. Wow, luar biasa ini. Itu jadi otot timnas. Dia sama Rahmat Irianto tuh jadi otot timnas. Ya, dan satu lagi yang gue suka Bang, Ramai. Ramai ini ngeyel mainnya. Oh ya, Ramai Rumakik. Wah, ini dia bisa main loh sekarang, leg kedua. Iya, leg kedua. Dan kemarin kan dia suspended ya. Iya, suspended, betul. Betul. Dia biasa main babak kedua juga tuh. Iya. Gitu. Karena dia punya kecepatan, berani duel juga gitu. Jadi emang kalau menurutku lu main seperti babak pertama lagi, lebih sabar lagi, dan so far udah terbukti bahwa tim ini bisa bermain lebih sabar, lebih cerdas gitu. Dan lu yakin pertahanan tim lu ini bagus kok gitu loh. Benar. Pertahanan tim lu bagus gitu. 2 wingback kita cukup kencang, Pratama Arhan tuh luar biasa juga gitu ya. Betul. Lemparnya macam pemain Rory Delap. Dulu tuh siapa? Rory Delap. Iya, Rory Delap. Kalau menurutku untuk leg kedua
better Sintayong pakai pendekatan permainan seperti babak pertama lawan Singapura kemarin lah. Iya, gue gitu. sih Dan ingatkan anak-anaknya nggak terlalu sering lepas bola dan nggak usah main long ball gitu loh, nggak usah. Iya, pendek-pendek aja ya. Iya. Nah, gue sih itu inginnya nanti di leg kedua itu ya para pemain kita jangan terpancing dengan para pemain Singapura yang sebetulnya tuh di leg pertama tuh pemain-pemain Singapura yang main kasar itu, Bang. Kasar, betul. Mulai mereka kasar dulu. Kartu merah itu. Itu yang nomor 25. Nur Abdul. 25 ya. Ya, 25 ya, itu. Nur Abdul siapa? Nah, terus itu kan banyak yellow card. Ya, terus banyak juga viewers yang dari channel YouTube Triple B bilang, "Oh, Bung Binder gak lihat Arhan juga melakukan foul serupa." Iya. Tapi cuci tangan lah wasitnya. Ya, akhirnya kan karena wasitnya yang awal gak kasih kartu merah, dia agak sulit juga mau kasih kartu merah ke Arhan. Sama seperti lawan Malaysia, yang pertama gak dikasih penalti. Itu juga. Kasih penalti. Akhirnya itu juga gak kasih penalti. Jadi wasit juga, gue agak bingung juga nih, kenapa gak pakai VAR ya? Ini kan turnamen antar negara. Ya. Sama itu kan udah clear penalti, Bang. Nah, yang lawan Singapura kan? Ricky Kamboya Singapura. Itu kan benar di garis. Betul. Itu kan udah clear penalti. Di dalam, jadi, kaki dia di dalam ya. Kakinya juga udah di dalam. Jadi maksud aku juga mungkin tim ini tidak perlu terlalu santun, menurutku ya. Lu protes boleh kok, berhak kok. Iya, Asal lu tidak menyentuh wasit dan tidak over. Benar. Lu boleh mempertanyakan. Itu kan yang menurutku kemarin, ini di pertandingan sekelas semifinal lawan lu Singapura gitu ya. Lu punya advantage. Tapi even si Ricky Kamboya juga tidak mempertanyakan ke wasit. Kenapa nggak penalti? Itu yang aku, nggak, lu harus lebih galak gitu. Galak bukan keras, bukan kasar ya gitu. Iya. Itu sih. Paling nggak mempertanyakan lah ya. Iya, ini kan karena di semifinal yang kemarin juga Thailand Vietnam banyak yang aneh juga itu. Banyak. Nah, itu kayaknya AFF ini bad referee deh, Bang. Good game but tapi ya bad referee gitu. Betul. Itu yang maka itu yang gue lebih khawatir ini pada saat kita ketemu Singapura daripada ketemu Malaysia karena ini tuan rumah, Bang. Tuan rumah. Iya. Tuan rumah main di rumah sendiri. Main di rumah sendiri, dia gak takut, supporternya lebih banyak, ya kan? Nothing tulus. Nah, mereka tentu akan bermain lebih berani lah istilahnya seperti itu, main agak keras, ya kan? Nah, dia coba untuk menyulitkan pola permainan dari timnas kita. Itu aja yang gue khawatir. Tapi dari segi materi, pemain-pemain kita jauh lebih unggul. Itu kan karena kesalahan passing, kemudian garis offside yang terlambat. Jadi dia masuk. Ya. Nah, jadi dia masuk kan, kalau enggak udah menang. Tapi gue justru lebih pilih biar aja kita seri leg pertama. Nah, semoga leg kedua kita bisa lewatin. Ini gue tegang banget nih, Bang. Deg-degannya double, Bang. Gue deg-degannya double ini. Nggak seperti lawan Malaysia. Karena lawan Malaysia ya kita hajar-hajar karena itu kan di grup. Ya. Tapi ini kan udah second leg ini. Betul, second leg gitu. Bahkan ya kalau bisa dibilang pun agak sedikit berbau keberuntungan, itu kan tendangannya si Irfan Fandi kan udah sempat kena kakinya Nadio juga kan. Betul. Cuma bolanya mau masuk aja gitu. Ya, kalau gitu kita tunggu aja Bang besok. Nah, saya ingin berterima kasih juga Bang Fuad telah meluangkan waktu, kita sharing, discussion tentang timnas, dan viewers kita juga paling nggak kan bisa mendengarkan juga analisa dari Bang Fuad ya, karena Bang Fuad juga di Poros Salang kan sering juga membahas tentang timnas kan, beberapa kali ada kita bahas timnas. Saya nonton juga ya, jadi kita dukung Bang timnas. Kalau bagi gua sudah lolos dari grup aja, menurut gua itu sudah luar biasa, karena mayoritas pemain-pemain muda dan kita tidak terkalahkan sejauh ini ya kan. Kita tim yang produktif, kemasukan golnya juga sedikit gitu. Dan ya itu tadi aku di Ultraman bilang pada saat ditanya prediksi semifinal paling nggak dapat proven kan. Sama itu tadi dengan kan youngest team in the tournament loh kita. Betul. Usia rataan lineup kita itu 24 tahun loh, Bang. 23,4. Iya. 24,3. Iya. Oke, jadi kita tunggu Bang semifinal besok, sambil kita seperti biasalah kita sharing kita sharing komunikasi. Doa harus. Doa harus agar timnas kita
bisa lolos ke final, ya nanti kita lihat final lawannya siapa kan, ya. Ya, Oke. siapa tahu dengan lolos ke final bisa, kan lagi ada bencana segala macam, bikin senang orang-orang yang lagi terkena bencana. Iya dong, dan jadi kita obat juga. Kan? Iya, dan kita gitu. tetap berharap yang terbaik. Kita harus pikir positif ya kan Bang, positif dan optimis. Biasanya manusia tuh berhasil ketika berpikir positif dan optimis. Betul. Tapi jangan overconfidence. Nah itu aja. Jangan, nggak boleh. Kesandung lu ntar. Iya, iya, iya. Oke, thank you Bang ya. Kita akhirin saja di sini. Oke, salam sepak bola Bang Fuad. Have a good weekend. Salam sepak bola. Thank you Bang.